Bab 561. Manusia mati demi kekayaan, seperti burung mati demi makanan. Hati Ding Liang tidak bisa menahan sentakan. Dia baru saja berhasil menipu villa senilai 30 juta, dan jika itu benar-benar diambil kembali, maka semua usahanya akan sia-sia. Jadi, apa maksudmu dengan datang ke sini kali ini? Ding Liang bertanya. Guo Gongcheng menyesap tehnya dengan tenang dan berkata tanpa tergesa-gesa, bukankah sudah kubilang? Saya di sini kali ini untuk memberi Anda peluang finansial. Saya tidak hanya ingin membeli rumah Anda, tetapi saya juga dapat membantu Anda menghasilkan banyak uang, memastikan bahwa Anda dan ibu Anda tidak khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup Anda, dan dapat pergi kemanapun Anda mau. Ding Liang segera menjadi waspada, kesempatan untuk menghasilkan uang, dan Anda menawarkannya kepada saya. Apa kau begitu murah hati? Guo Gongcheng terkekeh, jika aku bisa mengatasinya sendiri, apakah menurutmu aku akan datang mencarimu? Villamu bernilai 30 juta, bantu saja aku dengan satu hal ini, dan aku tidak hanya akan membeli rumahmu tetapi juga memberimu tambahan 20 juta. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin melakukannya? Guo Gongcheng memandang Ding Liang dengan percaya diri, jelas yakin bahwa Ding Liang pasti akan setuju. Dan memang, itulah masalahnya. Setelah mendengar tawaran Guo Gongcheng, Guo Yueling di sisinya menjadi sangat bersemangat sehingga percikan api tampak berterbangan dari matanya. Kesempatan untuk mendapatkan tambahan 20 juta dengan melakukan tugas sederhana dan kesempatan untuk menurunkan kentang panas dari sebuah villa ini merupakan keberuntungan yang luar biasa bagi mereka. Usulan Guo Gongcheng tepat di tempat Ding Liang merasa gatal, membuatnya sangat menggoda. Namun, Ding Liang selalu menjadi orang yang berhati-hati, dan dia sangat mengenal warna asli Guo Gongcheng, pria itu benar-benar penipu. Berurusan dengan orang-orang seperti itu, Ding Liang secara alami harus sangat berhati-hati. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bukannya aku harus mempercayaimu hanya karena kamu mengatakannya. Jangan lupa, beberapa hari yang lalu, kamu membantuku menipu bibiku. Guo Gongcheng menyeringai, yakinlah, meskipun saya seorang penipu, bahkan penipu pun memiliki prinsipnya. Apakah kamu tidak percaya padaku? Bagaimana dengan ini, mari kita transfer kepemilikan rumah sekarang dan saya akan segera mengirimkan 30 juta ke akun Anda, apakah itu membuat Anda mempercayai saya? Mata Ding Liang berbinar. Terlepas dari rencananya, selama dia bisa mendapatkan uangnya, dia tidak akan kalah. Oke, berikan saja uangnya dulu, lalu aku akan membantumu dengan bantuan ini. Bagus, ini kesepakatan. Setelah itu, Ding Liang pergi ke otoritas perumahan bersama Guo Gongcheng untuk menyelesaikan pengalihan properti. Setelah meninggalkan otoritas perumahan dan melihat pesan teks di teleponnya yang mengonfirmasi bahwa 30 juta telah disetorkan, Ding Liang tidak bisa berhenti menyeringai. Properti yang merepotkan ini akhirnya diwariskan, dan mulai sekarang, Ding Lijuan tidak akan pernah bisa membuatnya bermasalah lagi. Baiklah, sekarang kamu bisa memberitahuku, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan untukmu. Setelah menerima uang itu, Ding Liang sangat bersemangat dan benar-benar lengah di sekitar Guo Gongcheng. Guo Gongcheng tersenyum kecil, ini sangat sederhana, ingatlah untuk mengenakan beberapa pakaian kelas atas besok pagi dan ikut dengan saya, maka Anda akan tahu. Keesokan paginya, Guo Gongcheng mengantar Ding Liang ke rumah sakit rakyat. Mengapa kamu membawaku ke rumah sakit? Ding Liang bertanya, bingung. Ke rumah sakit, tentu saja, kami di sini untuk menemui pasien. Jangan bertanya terlalu banyak. Anda akan segera mengetahuinya. Guo Gongcheng tidak dapat diganggu untuk menjelaskan lebih lanjut dan membawa Ding Liang ke atas. Ding Liang merasa agak tidak nyaman di dalam hatinya, tetapi memikirkan 20 juta yang akan dia peroleh, dia tidak memikirkannya dan mengikuti Guo Gongcheng ke rumah sakit. Begitu mereka tiba di bagian rawat inap di lantai atas, Guo Gongcheng membawa Ding Liang langsung ke pintu kamar pasien. 4 pria kuat berdiri di pintu kamar, masing-masing memiliki sesuatu yang panjang di punggung mereka, terbungkus kain. Meskipun penutupnya tidak memungkinkan banyak hal untuk dilihat, masih jelas bahwa mereka membawa pedang panjang. Memang, ini semua adalah orang-orang dari asosiasi Dadao. Setelah Tang Dao terluka oleh Chen Xuan kemarin, dia datang ke sini untuk dirawat di rumah sakit dan memulihkan diri. Orang-orang dari asosiasi Dadao semuanya telah melihat Guo Gongcheng, jadi mereka tidak memasang penghalang apapun dan membiarkannya masuk, dan Ding Liang mengikutinya. Saat masuk, mereka melihat Tang Dao terbaring di ranjang rumah sakit menerima infus. Melihat Guo Gongcheng masuk, Tang Dao langsung duduk. Perwakilan Guo, mengapa kamu datang? Guo Gongcheng tampak sedih, bukankah ini karena Presiden Tang terluka? Saya secara khusus datang berkunjung. Saya benar-benar minta maaf, orang yang melukai Anda kemarin juga ada di sini untuk proyek senilai ratusan miliar itu. Dia ditolak olehku sebelumnya, jadi dia menyimpan dendam. Ngomong-ngomong, kamu terluka oleh orang gila itu karena aku. Aku benar-benar minta maaf. Baru saat itulah Tang Dao memahami segalanya dan langsung marah,
saya, Tang Dao, telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun dan tidak ada yang pernah berani mengganggu saya. Yakinlah, perwakilan Guo, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, dan tentu saja saya tidak akan menyalahkan Anda karenanya. Adapun orang itu tadi malam, saya sudah meminta orang-orang menyelidikinya. Siapapun yang berani mengacaukan asosiasi Dadao, saya sama sekali tidak akan melepaskannya begitu saja. Asosiasi Dadao. Mendengar nama ini, Ding Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kejutan tiba-tiba di hatinya. Dia telah mendengar tentang reputasi menakutkan dari asosiasi Dadao, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Guo Gongcheng akan membawanya ke dalam kontak dengan tokoh-tokoh dunia bawah seperti ini. Tidak heran mereka rela memberinya begitu banyak uang. Pada saat ini, Tang Dao juga memperhatikan Ding Liang. Siapa ini? Guo Gongcheng buru-buru memperkenalkannya. Oh, aku lupa memperkenalkannya. Ini adalah orang yang dikirim dari kerajaan negeri Sakura, Ding Liang. Tadi malam, saya sudah menyampaikan situasi Anda kepada keluarga kerajaan, dan Tuan Ding Liang telah membawakan Anda kabar baik dari mereka hari ini. Kerajaan sekarang telah setuju untuk menyerahkan proyek tersebut kepada Presiden Tang. Benarkah? Tang Dao diliputi keterkejutan, dia hampir melompat dari ranjang rumah sakit. Dengan senyum di bibirnya, Guo Gongcheng berkata, "Selamat, Presiden Tang, telah resmi menjadi mitra strategis kami dalam infrastruktur negara Sakura." Tang Dao sangat gembira, melupakan lukanya, dan meraih tangan Guo Gongcheng. "Terima kasih, perwakilan Guo. Terima kasih banyak, perwakilan Guo. Dan terima kasih juga, Tuan Ding. Terima kasih telah membawakan saya kabar baik seperti itu." Tidak heran Tang Dao begitu gembira, melupakan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah proyek tingkat 100 miliar. Setelah selesai, itu akan mendatangkan penghasilan besar bagi asosiasi Dadao. Apalagi ini baru permulaan. Setelah bersekutu dengan kerajaan negeri Sakura, dia mungkin akan menghasilkan uang tanpa akhir mulai sekarang. Perwakilan Guo, Tuan Ding, nanti saya akan mengatur pesta akbar di hotel, dan kami tidak akan kembali sampai kami benar-benar mabuk. Tang Dao mengundang mereka dengan hangat, tetapi Ding Liang benar-benar bingung, tersesat dalam kabut. Mendengarkan sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu bagaimana situasinya sebenarnya. Tapi dia terlalu malas untuk memikirkannya lebih jauh, bagaimanapun, dia akan pergi setelah dia mendapatkan uangnya. Apa pedulinya tentang asosiasi Dadao? Itu bukan urusannya. Malam itu, Tang Dao memperlakukan Guo Gongcheng dan Ding Liang dengan murah hati di hotel, meminum Ding Liang di bawah meja. Keesokan paginya, Ding Liang tertidur lelap di kamar hotelnya ketika tiba-tiba, suara ketukan yang terburu-buru datang dari luar. "Buka! Ding, buka pintunya dengan cepat." Bab 562 Ding Liang yang menyedihkan. Ding Liang dengan grogi membuka matanya dan dikejutkan oleh pemandangan itu saat dia membuka pintu. Berdiri di luar adalah Tang Dao, wajahnya mengancam dengan ganas, diikuti oleh lebih dari selusin anak buahnya, masing-masing memegang pisau. Ding Liang langsung terbangun, rasa kantuk hilang. Presiden Tang, apa yang kamu coba lakukan? Mencoba melakukan. Aku akan membunuhmu. Tang Dao menamparkan wajahnya. Tamparan itu kuat dan berat, membuat Ding Liang terbang beberapa meter sebelum dia jatuh ke tanah, gerahamnya roboh dan mulutnya penuh darah. Ding Liang sama-sama terkejut dan geram saat dia menutup mulutnya dan bergegas naik dari tanah. Presiden Tang, apa yang kamu lakukan? Ayo, mari kita bicarakan ini. Ding Liang tidak bisa mengerti. Tadi malam di jamuan makan, Tang Dao, yang telah memanggilnya saudara Ding sepanjang malam, tampak seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang. Tang Dao menendang Ding Liang dengan keras, "Aku bilang ibumu. Katakan padaku, di mana Guo itu sekarang?" "Guo Gongcheng." Ding Liang tercengang, bukankah dia ada di kamar sebelah? "Sebelah pantatku. Bajingan itu mengambil uang jaminan 10 miliar dariku tadi malam dan menghilang. Saya sudah memeriksa anak buah saya, dia melarikan diri dari negara itu dalam semalam, dan sekarang teleponnya bahkan tidak dapat dijangkau." "Apa?" Ding Liang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang sedingin es, akhirnya menyadari betapa beratnya situasinya. "Guo Gongcheng, dia bermaksud menjadikanku orang yang jatuh. Bicaralah, di mana Guo itu sekarang?" Tang Dao menuntut dengan dingin. Takut kehabisan akalnya, Ding Liang buru-buru berlutut di tanah, "Aku. Entahlah, saya tidak akrab dengan Guo itu, saya hanya ditipu olehnya untuk berperan. Saya juga korban." Tang Dao menamparnya lagi, "Omong kosong, kamu pikir aku idiot, semudah itu menipu." "Presiden Tang, saya mengatakan yang sebenarnya, saya benar-benar tidak tahu Guo itu." Ding Liang memohon dengan sedih. Tang Dao tidak peduli dengan omong kosong dan menusukkan pisau ke leher Ding Liang. "Hentikan omong kosongnya, panggil Guo itu sekarang juga." Ding Liang tidak berani melanggar dan buru-buru memutar nomor Guo Gongcheng, menaruhnya di speakerphone. Yang mengejutkan Ding Liang,
panggilan itu benar-benar berhasil. Tapi sebelum Ding Liang selesai berbicara, dia mendengar suara Guo Gongcheng. Ding Liang, uang Presiden Tang yang idiot itu ada di tangan, saya sudah melarikan diri ke luar negeri. Anda juga harus lari. Ketika saatnya tiba, kita akan membagi keuntungan haram menjadi setengah dan setengah. Baiklah, saya tidak bisa bicara lebih banyak, akan menutup telepon, hubungi saya di nomor baru saya mulai sekarang, jangan gunakan yang ini lagi. Selamat tinggal. Dan dengan itu, Guo Gongcheng menutup telepon tanpa memberi kesempatan kepada Ding Liang untuk menyela. Halo, halo. Saat nada sibuk terdengar dari telepon, Ding Liang benar-benar tercengang. Sial, masih ada kesempatan untuk penjelasan, tapi sekarang, rasanya seperti mengotori celana dalam seseorang, entah itu sial atau tidak, sekarang sial. Presiden Tang, dengarkan aku. Ding Liang ingin menjelaskan, tetapi pada titik ini, bahkan melompat ke Sungai Kuning pun tidak dapat membersihkannya. Dengarkan ibumu. Sial, kamu punya nyali, menipu uang tepat di depan hidungku. Marah, Tang Dao mengayunkan tinjunya dengan gila ke Ding Liang. Aku akan membuatmu menipu. Membuat Anda menipu. Tang Dao, seorang bos yang dihormati di masyarakat, telah ditipu oleh miliaran orang dan diperlakukan seperti orang bodoh, menjadi bahan tertawaan dunia bawah. Rasa malu ini tidak akan pernah terhapus dari hidupnya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Dalam kemarahannya yang merajalela, Tang Dao tidak menunjukkan belas kasihan, setiap pukulan itu berat dan kuat, membuat wajah Ding Liang berdarah dan mengerikan untuk dilihat. Tapi Tang Dao tidak berniat berhenti di situ. Berani menipu Tang Dao, pembalasan baru saja dimulai. Sekarang, keluarkan uang yang kamu tipu dariku saat ini juga, atau aku bersumpah aku akan membuatmu berharap kamu mati. Tang Dao kejam dan kejam, kata-katanya bukanlah ancaman kosong. Ding Liang dipukuli dengan sangat parah sehingga seluruh tubuhnya berdenyut kesakitan, dan hatinya tenggelam dalam keputusasaan total. 10 miliar yuan, bahkan jika mereka menjualnya, dia tidak dapat menghasilkan jumlah yang begitu besar. Presiden Tang, saya tidak benar-benar bersama rekan Guo itu, Saya benar-benar tidak punya uang. Tang Dao mendengus dingin, tidak ada uang, ya. Baiklah, kemarilah, potong salah satu lengannya dulu. Saya ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan uang itu. Ya. Beberapa orang biadab yang tampak galak melangkah keluar, dan salah satu dari mereka mengayunkan pedang besar ke arah lengan Ding Liang, siap untuk memotongnya. Ding Liang sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah, dan dia mengompol. Jangan potong aku. Saya punya uang. Saya punya uang. Ding Liang berseru dengan khawatir. Ujung pisau yang tajam berhenti kurang dari 1 kaki dari lengan Ding Liang. Tang Dao menjambak rambut Ding Liang, sial, kupikir kamu bilang kamu tidak punya uang. Sekarang Anda tiba-tiba memilikinya. Wajah Ding Liang pucat, Saya tidak punya uang, tapi saudara perempuan saya punya. Adikku adalah ketua Jiaren Corporation, dia dimuat. Jiaren Corporation. Tang Dao tertawa dingin, tunggu apa lagi? Apakah kamu tidak akan menelepon adikmu untuk mengembalikan uang itu? Tanpa pilihan lain, Ding Liang mengeluarkan ponselnya. Dia secara alami tidak berani memanggil Han Jingting, jadi dia harus memanggil Ding Lijuan sebagai gantinya. Sejauh yang dia ketahui, tidak peduli seberapa parah dia telah menipu Ding Lijuan, dia tetap menyayangi anak baptisnya. Panggilan terhubung dengan cepat. Bibi, ini aku, Xiao Liang. Saya diculik. Mereka ingin saya memberi mereka uang. Tolong, telepon adikku sekarang dan suruh dia membawa uang tunai. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati di sini, Bibi. Ding Liang menangis, mencoba mengumpulkan simpati. Namun, kata-kata Ding Lijuan berikutnya membuatnya benar-benar lengah. Mati akan menjadi hal yang luar biasa. Serigala bermata putih sepertimu seharusnya sudah mati sejak lama. Saat kamu mati, ingatlah untuk memberitahuku, jadi aku bisa datang dan merayakannya dengan petasan. Dengan itu, Ding Lijuan menutup telepon tanpa sepatah kata pun. Ding Liang benar-benar tercengang, tidak percaya bahwa itu Ding Lijuan benar-benar berbalik melawannya dan tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Tang Dao menamparkan kepala Ding Liang dengan ujung pedangnya, apa yang terjadi, di mana uangnya? Wajah Ding Liang dipenuhi dengan kepahitan, Presiden Tang, saya benar-benar tidak dapat menghasilkan uang kali ini. Ekspresi Tang Dao langsung berubah menjadi menyeramkan, jika Anda tidak dapat menghasilkan uang, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan, lakukanlah. Si Blademan tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi, mengangkat pedang besar itu untuk dijatuhkan. Tapi sebelum bilahnya jatuh, Ding Liang menjadi gila, melemparkan dirinya ke arah si kandung kemih dan menggigit telinganya, menyebabkan si kandung kemih berguling-guling di tanah kesakitan. Tidak ada yang datang, atau aku akan membunuhnya. Ding Liang mengambil pisau besar itu, melambaikannya seperti orang gila. Sialan, kamu memintanya. Mata Tang Dao melintas dengan niat membunuh. Tangkap dia, bunuh dia.
Dengan perintah Tang Dao, anak buahnya menyerang ke depan. Bagaimana mungkin Ding Liang memiliki peluang melawan mereka? Dalam gerakan putus asa, dia melemparkan pisau ke tangannya, berputar, dan melompat langsung dari jendela hotel. Bab 563. Apakah Anda berani berkomplot melawan saya? Untungnya, itu hanya lantai 3, dan Ding Liang berhasil menuruni gedung dengan sukses menggunakan pipa drainase di luar jendela. Kemudian, Ding Liang jatuh dan bergegas naik taksi dan meninggalkan tempat kejadian dengan tergesa-gesa. Melihat sosok Ding Liang yang melarikan diri, wajah Tang Dao berubah menjadi geraman ganas. Berpikir dia bisa menipu Tang Dao dari uangnya dan melarikan diri. Itu tidak lain adalah lamunan. Beritahu saudara-saudara untuk menggeledah seluruh kota untuk nama keluarga Ding ini, hidup atau mati, aku ingin melihatnya. Dan orang yang melukaiku tadi malam, gali dia juga. Bajingan-bajingan ini berani mengacaukan asosiasi Dadao, tidak ada yang akan lolos. Di dalam taksi, Ding Liang, yang nyaris lolos, masih diliputi kepanikan. Dia beruntung bisa melarikan diri begitu cepat, jika tidak, dia pasti sudah lumpuh sekarang. Guo Gongcheng, kamu berani mempermainkanku. Jika aku menangkapmu, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Hati Ding Liang dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa terhadap Guo Gongcheng, berharap dia bisa mengulitinya hidup-hidup. Sayangnya, Ding Liang sekarang berada dalam situasi genting dan tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. 20 menit kemudian, Ding Liang kembali ke villa di Yuan Heng Huating, panik dan cemas. Bu, berkemas, kita harus pergi, sekarang. Begitu Ding Liang masuk, dia berteriak dengan terburu-buru. Guo Yueling, yang sedang memasak, terkejut, pergi. Bukankah kamu bilang kita akan pindah dalam seminggu? Mengapa terburu-buru? Saat berkemas, Ding Liang, tanpa menoleh ke belakang, berkata, tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepatlah dan ikuti aku, jika kita menunda lebih lama lagi, kita tidak akan bisa pergi. Meskipun Guo Yueling tidak tahu apa yang sedang terjadi, melihat perilaku panik Ding Liang, dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Guo Yueling tidak mengajukan pertanyaan lagi dan bergegas berkemas juga. Karena itu adalah pelarian, mereka meninggalkan hal-hal yang tidak berharga. Lagi pula, dengan uang dari penjualan rumah, mereka masih memiliki lebih dari 40 juta di tangan mereka, yang lebih dari cukup untuk hidup tanpa khawatir. Namun, saat mereka berdua hampir selesai berkemas. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Ding Liang bergidik ketakutan. Mungkinkah asosiasi Dadao telah menemukannya begitu cepat? Ding Liang mendekati pintu dan mengintip keluar melalui lubang intip karena terkejut. Orang-orang di luar bukanlah asosiasi Dadao Tang Dao, melainkan Chen Xuan dan Ding Lijuan. Chen Xuan, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Bisakah kita benar-benar mendapatkan rumah kita kembali hari ini? Ding Lijuan bertanya dengan tidak percaya. Chen Xuan mengangguk dengan percaya diri, jangan khawatir, villa ini akan segera kembali ke tanganmu. Chen Xuan mengetuk pintu lagi, dan pintu itu langsung terbuka. Wajah tidak senang Ding Liang muncul. Apa yang kamu lakukan di belakang sini? Saya beritahu Anda, villa ini milik saya, dan jika Anda berani menimbulkan masalah lagi, percaya atau tidak, saya akan meminta keamanan mengusir Anda semua saat ini juga. Chen Xuan tersenyum tenang, villamu. Apakah Anda yakin tidak salah? Villa ini, setahu saya, bukan lagi milik Anda. Ding Liang mengerutkan kening, apa maksudmu? Dengan senyum di bibirnya, Chen Xuan berkata, bukankah Guo Gongcheng memberitahumu? Kepemilikan villa ini telah dikembalikan kepada kami. Apa? Ding Liang tercengang. Tiba-tiba, Ding Liang menyadari sesuatu, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Itu kamu. Kaulah yang membuat Guo Gongcheng mengkhianatiku. Ding Liang berteriak. Dengan tangan di depannya, Chen Xuan membalas, bagaimana menurutmu? Jawaban itu sama bagusnya dengan konfirmasi. Ding Liang menjadi marah dalam sekejap. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Guo Gongcheng berinisiatif untuk membeli rumahnya dan mengapa dia sengaja menjebaknya. Semua itu telah dilakukan Chen Xuan. Kamu bajingan, berani mengacaukanku, aku akan membunuhmu. Ding Liang, seperti anjing gila, menerjang Chen Xuan. Sayangnya, sebelum dia bisa mendekat, Chen Xuan menamparkan wajahnya. Tampar. Ding Liang dikirim tergeletak di tanah. Xiao Liang. Xiao Liang. Guo Yueling bergegas mendekat. Chen Xuan, kamu menantu yang tidak berguna, beraninya kamu memukul Xiao Liang kami, apakah kamu bahkan manusia? Wajah Chen Xuan sedingin es, itu sesuatu yang seharusnya aku tanyakan padamu. Ibuku sangat baik padamu, namun kamu menipu perasaannya dan mencuri uangnya, bukankah kamu yang tidak manusiawi? Kata yang bagus. Ding Lijuan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dia benar-benar mulai semakin menyukai menantu ini. Ding Liang, Guo Yueling, kamu baru saja mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Ding Lijuan mengutuk dengan keras.
Baiklah, sekarang rumah ini kembali ke tangan kita, aku harus memintamu untuk keluar dari sini sekarang juga. Han Jingting memerintahkan dengan dingin. Itu benar, keluar. Ding Lijuan merasakan kelegaan yang luar biasa. Ding Liang mendengus dingin, baiklah, kamu kejam. Bu, ayo pergi. Ding Liang tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi dan mulai pergi dengan Guo Yueling di belakangnya. Lagi pula, mereka sudah menerima uang untuk rumah itu, menyerahkannya tidak akan merugikan mereka. Sama seperti dia telah mengambil beberapa langkah, suara Chen Xuan terdengar dari belakang. Tunggu sebentar, kamu pikir kamu bisa menipu ibuku dan pergi tanpa hukuman, seolah-olah keluarga kita mudah diganggu. Ding Liang mengejek, tidak sedikit pun peduli, atau apa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kau akan menuntutku. Ding Liang tahu betul bahwa Chen Xuan tidak memiliki bukti, jadi dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun, saat berikutnya, rekaman mulai diputar dari ponsel Chen Xuan. Jika saya tidak mengakui bahwa Anda adalah dalang di balik semua ini, mereka akan melaporkan saya dan membuat saya masuk penjara pilihan apa yang saya miliki. Jangan lupa, baru beberapa hari yang lalu kamu dan aku bersama-sama menipu bibiku. Mendengar rekaman ini, Ding Liang seperti seseorang yang tersambar petir, terpana di tempatnya. Rekaman ini adalah percakapan antara dia dan Guo Gongcheng. Jadi sejak saat itu, Guo Gongcheng dengan sengaja menuntunnya untuk mengungkapkan warna aslinya. Gelombang penyesalan melonjak di hati Ding Liang, terlepas dari kecerdasannya, dia telah membuat kesalahan pemula seperti itu. Rekaman ini merupakan bukti kuat dari kolusi dengan Guo Gongcheng dalam menipu Ding Lijuan jika dibawa ke pengadilan, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Ding Liang menggigil ketakutan. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari betapa mengerikannya Chen Xuan sebenarnya. Kamu, apa yang kau inginkan? Ding Liang menatap Chen Xuan, ekspresinya ganas. Wajah Chen Xuan tenang, sangat sederhana kembali ke pemilik yang sah. 30 juta dari penjualan rumah ini, ditambah 10 juta ibuku ditipu olehmu, hancurkan semuanya. Ding Liang mencibir, sial, kamu pasti bermimpi jika kamu pikir aku akan memberimu uang yang sudah ada di tanganku. Chen Xuan tersenyum tipis, tentu saja kamu mau. Penipuan yang melibatkan jumlah lebih dari 40 juta, dan Anda adalah pelaku utama. Jika tuduhannya terbukti, Anda melihat minimal 10 tahun di balik jeruji besi. Tapi itu bahkan bukan yang terburuk. Jika saya tidak salah, sekarang Anda pasti ada dalam daftar sasaran asosiasi Dadao, bukan? Mungkin Anda ingin mengulur waktu di sini bersama saya, atau Anda lebih suka menunggu dan melihat apa yang terjadi pada Anda ketika asosiasi Dadao tiba. Bab 564. Mulai hari ini, saya menerima Anda sebagai menantu saya. Mendengar kata-kata Chen Xuan, tubuh Ding Liang tidak bisa menahan gemetar. Dia sangat menyadari nasib apa yang menantinya di tangan asosiasi Dadao. Chen Xuan ini tidak hanya meninggalkan bukti penipuannya sendiri tetapi juga menjebaknya sebagai penghasut utama untuk menipu asosiasi Dadao. Sekarang, tidak ada tempat baginya di seluruh negerian. Sinister. Chen Xuan ini benar-benar terlalu jahat. Jadi, apa yang akan terjadi? Apakah kamu mengembalikan uang itu kepada ibuku sekarang, atau kamu berencana untuk terus menyeretnya keluar, menunggu untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan orang-orang dari asosiasi Dadao untuk menemukan tempat ini? Chen Xuan memperhatikan Ding Liang dengan penuh minat, tidak terburu-buru sedikit pun. Kata-katanya langsung menghantam titik lemah Ding Liang. Chen Xuan tidak takut menunggu, tapi dia tidak bisa menunggu. Jika orang-orang dari asosiasi Dadao benar-benar datang mencari, mereka mungkin akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ding Liang akhirnya berbicara, baiklah, saya akan mengembalikan uangnya sekarang. Guo Yueling buru-buru turun tangan, Xiao Liang, apakah kamu benar-benar berencana mengembalikan uang itu kepada mereka? Setelah semua usaha kita, bukankah itu sia-sia? Saya tidak setuju. Ding Liang mengerutkan alisnya, kamu tidak setuju, tapi apakah kamu ingin melihatku masuk penjara? Saya. Guo Yueling, merasa tidak berdaya, akhirnya duduk di tanah dan mulai menangis. Ini kutukan, apa yang ada di bumi ini? Chen Xuan, kamu menantu yang tidak berguna, itu semua karenamu. Ini semua salahmu. Guo Yueling sangat marah sehingga dia ingin memukul Chen Xuan. Di matanya, uang yang mereka tipu dengan akal sehat ini adalah milik mereka. Sekarang Chen Xuan memaksa mereka untuk mengeluarkan uang, yang praktis tidak berbeda dengan perampokan. Memang, ini mencontohkan mentalitas bengkok orang-orang seperti Guo Yueling dan Ding Liang. Sekarang, Guo Yueling sangat membenci Chen Xuan, tangannya terangkat, siap menamparkan wajah Chen Xuan. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuhnya, Ding Lijuan melangkah maju dan menamparkan wajahnya terlebih dahulu. Pukul. Guo Yueling dipukul ke tanah. Kamu pikir kamu siapa, berani memukul menantuku? Ding Lijuan mencaci maki dengan kemarahan yang mendominasi.
Chen Xuan dan Han Jingting menunjukkan ekspresi heran. Setelah 7 tahun menikah dengan keluarga, ini adalah pertama kalinya Ding Lijuan mengakui Chen Xuan sebagai menantunya dan pertama kali dia membelanya. Ini hampir sama seperti matahari terbit di barat. Kamu. Guo Yueling sangat marah. Ding Liang tidak punya apa-apa untuk dikatakan, yang dia inginkan sekarang hanyalah melarikan diri dari cengkeraman asosiasi Dadao sesegera mungkin. Ding Liang mengeluarkan teleponnya, dan setelah serangkaian operasi, rekening Ding Lijuan menerima uang itu. Melihat pemberitahuan setoran 40 juta yuan di telepon, Ding Lijuan dan Han Bowen tidak bisa menutup mulut mereka yang menyeringai. Mereka mengira uang yang ditipu itu hilang untuk selamanya, seperti roti daging yang dilemparkan ke seekor anjing, tetapi mereka tidak menyangka Chen Xuan benar-benar mendapatkannya kembali. Saya sudah mengembalikan uangnya, bisakah kita pergi sekarang? Ding Liang bertanya pada Chen Xuan dengan tatapan dingin di matanya. Chen Xuan menjawab dengan acuh tak acuh, ingat, aku tidak pernah ingin melihatmu di dekat kita lagi. Jika Anda berani muncul, saya berjanji akan mengirim Anda ke penjara. Sekarang pergilah. Ding Liang menegang. Setelah semua masalah ini, dia tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan, tetapi dia juga diburu. Dia merasa sangat tidak mau. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Menyaksikan sosok Ding Liang dan Guo Yue yang mundur, Ding Lijuan merasakan kepuasan yang mendalam. Chen Xuan, kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus kali ini. Mulai sekarang, kamu benar-benar menantu yang aku, Ding Lijuan, akui. Chen Xuan tersenyum, terima kasih, Bu. Melihat pemandangan ini terungkap, senyum muncul di sudut mulut Han Jingting. Bagi Chen Xuan untuk mendapatkan penegasan ibunya adalah penghiburan yang luar biasa bagi Han Jingting. Setelah itu, Ding Lijuan dan Han Bowen pindah kembali ke villa. Meskipun mereka baru pergi beberapa hari yang lalu, hati mereka sudah berbeda dari sebelumnya. Perasaan telah mendapatkan kembali apa yang hilang membuat mereka semakin menghargainya. Untuk berterima kasih kepada Chen Xuan, Ding Lijuan berjanji untuk memasak secara pribadi, jadi Chen Xuan dan Han Jingting pergi bersama ke supermarket di pintu masuk lingkungan untuk membeli bahan-bahan. Sementara Ding Lijuan dan Han Bowen sibuk di dapur. Bang bang bang. Tiba-tiba, terdengar suara keras mengetuk pintu dari luar. Buka. Cepat dan buka pintunya. Orang-orang di luar berteriak dan menendang pintu dengan kejam. Siapa itu? Ding Lijuan sangat tidak sabar, bangun untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, mereka melihat selusin pria kekar berdiri di luar, terlihat sangat agresif. Ding Lijuan sama sekali tidak takut, dia berkata dengan tidak sabar, siapa kalian, dan apa yang kamu inginkan? Salah satu pria kekar menatap Ding Lijuan dan berkata dengan suara yang dalam, di mana Ding Liang? Suruh dia meluncur ke sini untukku. Ding Lijuan mengejek, mencari Ding Liang. Nah, kamu sudah terlambat, dia dan ibunya sudah bolos kota dengan barang-barang mereka. Rumah ini milik kita sekarang. Potong omong kosong itu dan menyingkir dari jalanku. Pemimpin botak dan kekar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mendorong Ding Lijuan ke samping dan memimpin anak buahnya langsung ke dalam rumah. Begitu orang-orang ini memasuki ruangan, mereka mulai berlarian, mengobrak-abrik segalanya, sama sekali tidak memperlakukan diri mereka sebagai orang luar. Dalam sekejap mata, seluruh rumah terbalik. Ding Lijuan terjatuh ke tanah, berjuang untuk bangun setelah beberapa saat. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, ini rumah kita, jika kamu terus begini, aku akan menelepon polisi. Itu benar, keluar sekarang, atau kita benar-benar akan memanggil polisi. Han Bowen sangat ketakutan, bersembunyi di balik Ding Lijuan dan berteriak. Pria botak kekar itu menyeringai, jelas tidak menganggap serius pasangan di depannya. Baiklah, punya nyali untuk menelepon sekarang, aku benar-benar ingin melihat apakah kamu benar-benar tidak takut mati. Bang! Sebuah parang berkilau dilemparkan langsung ke meja kopi di depan mereka, menyebabkan kaki Ding Lijuan dan Han Bowen menjadi lemah, dan mereka berdua jatuh ke tanah. Pria botak kekar itu tertawa mencemooh, dengan santai duduk di sofa, bahkan mulai memakan buah di atas meja, memperlakukan tempat itu seperti rumahnya sendiri. Menghadapi pria botak dan kekar yang keterlaluan, Ding Lijuan dan Han Bowen tidak berani bersuara. Orang-orang ini semua membawa pisau besar ketika mereka keluar, jelas putus asa, bukan tipe orang yang bisa diprovokasi oleh orang biasa seperti mereka. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Ding Liang? Kemana dia lari sekarang? Pria botak kekar itu bertanya dengan angkuh sambil makan jeruk. Ding Lijuan gemetar, kami tidak ada hubungannya dengan dia, kami membeli rumah ini darinya. Mengenai di mana dia sekarang, kami tidak tahu. Pria botak kekar itu berkata dengan keras dengan wajah dingin, apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu tidak ingin mengatakannya? Jika aku tahu kamu telah membohongiku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Semua yang kami katakan itu benar, kami juga ditipu oleh Ding Liang sebelumnya. Jika kami tahu di mana dia berada, kami pasti akan menyerahkannya padamu.
Pria botak dan kekar itu bisa melihat bahwa itu keduanya mungkin tidak ada hubungannya dengan Ding Liang. Meski demikian, dia tetap memerintahkan anak buahnya untuk terus menggeledah villa tersebut. Tabrakan. Sebuah vas besar di ruang tamu dihancurkan secara biadab oleh orang-orang kekar, hancur karena benturan. Ding Lijuan dan Han Bowen sangat ketakutan sehingga mereka gemetar dan tidak berani mengeluarkan suara. Saat itu, Chen Xuan dan Han Jingting kembali dari supermarket. Saat mereka masuk dan melihat tamu tadi undang ini membalikkan tempat itu, wajah Chen Xuan langsung menjadi gelap. Semuanya, hentikan apa yang kamu lakukan. Bab 565. Apakah ini kamu? Para anggota asosiasi Dadao berhenti mendengar teriakan Chen Xuan. Tetapi pada saat berikutnya, ketika mereka melihat bahwa pendatang baru itu hanyalah orang biasa dengan tubuh kurus, ekspresi jijik segera muncul di wajah mereka. Mereka jelas tidak menganggap serius Chen Xuan. Si pemarah botak di sofa mencibir dan mengutuk keras, "Sial, siapa idiot ini? Keluar dari sini." Ekspresi Chen Xuan berubah dingin, namun dia melangkah ke villa. Si botak-botak langsung menjadi marah, seolah-olah kata-katanya diperlakukan sebagai kentut. "Sial, apa kamu tidak mendengarku? Percaya atau tidak, aku akan mencincangmu menjadi daging cincang sekarang juga." Bang! Tang Dao membanting ke meja kopi, menciptakan suara gemuruh, dipenuhi dengan niat membunuh. Han Jingting dikejutkan oleh suara keras dan secara naluriah bersembunyi di belakang Chen Xuan. Chen Xuan, di sisi lain, meletakkan apa yang dia pegang dan kemudian menyalakan sebatang rokok, tanpa tergesa-gesa, berjalan ke arah pria berotot botak itu. "Asosiasi Dadao, kan? Sepertinya pelajaran yang saya berikan kepada bos Anda tadi malam tidak cukup, bukan?" Tadi malam, pria botak berotot itu memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tersentak kaget. "Kaulah yang melukai bos kami tadi malam." Insiden tadi malam, di mana Tang Dao bersama 4 pengawalnya dipukuli habis-habisan, sudah menjadi rahasia umum di seluruh asosiasi Dadao dari atas ke bawah. Sebelumnya, Tang Dao bahkan telah memerintahkan pencarian di seluruh kota untuk orang itu, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Chen Xuan memandang pria botak itu dengan ekspresi main-main, "Itu benar, itu aku." Pria botak berotot itu langsung menjadi ketakutan, dan seolah-olah sofa itu dipenuhi paku, dia tiba-tiba duduk. Untuk melukai seorang ahli seperti Tang Dao dan 4 pengawal pribadinya seorang diri, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja ini jelas merupakan karakter yang tangguh. Namun, orang-orang ini, termasuk pria berotot botak, semuanya adalah orang-orang putus asa yang telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan tentu saja, mereka tidak akan menyerah begitu saja. "Sial, kamu mencari jalan ke surga, kamu tidak menemukannya, kamu mencari jalan ke neraka, kamu bergegas ke dalamnya. Karena kaulah yang datang mengetuk, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ayo, potong mereka untukku." Atas perintah pria berotot botak itu, selusin Blademen meraung dan mengayunkan Tang Dao mereka ke arah Chen Xuan. Ya Tuhan! Ding Lijuan dan Han Bowen belum pernah melihat pemandangan seperti itu dan langsung pucat ketakutan. Chen Xuan dengan cepat berkata kepada Han Jingting, "Jingting, bawa ibu dan ayah ke kamar, dan pastikan untuk tidak keluar." "Tapi bagaimana denganmu?" Wajah Han Jingting penuh dengan kekhawatiran. Chen Xuan berbalik dengan senyum percaya diri, "Jangan khawatir, semua pria yang disatukan ini tidak cocok untuk suamimu." Dihadapkan dengan musuh yang tangguh, Han Jingting tidak mampu lagi merenung dan dengan cepat membawa Ding Lijuan dan Han Bowen ke kamar tidur, mengunci pintu dengan erat. Pada saat ini, para Blademen telah menyerang Chen Xuan. Wajah Chen Xuan menegang, dia mengambil kemoceng dari sudut dinding dan langsung menemui mereka. Para Blademen mencibir ke dalam. Berpikir kemoceng bisa bersaing dengan Tang Dao mereka. Itu pasti keinginan kematian. Namun, saat berikutnya, para Blademen ini akhirnya menyadari betapa bodohnya pikiran mereka. Chen Xuan mengayunkan kemoceng di tangannya dalam satu sapuan, dan Blademan di garis depan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum luka berdarah muncul di wajahnya, membuatnya terbang ke samping. Setelah itu, Chen Xuan melakukan beberapa serangan lagi, menyebabkan beberapa Blademen jatuh ke tanah dengan punggung mereka. Masing-masing dari mereka mengeluarkan banyak darah, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Kemoceng di tangan Chen Xuan ternyata lebih tajam dari Dao Tang mereka. Untuk sesaat, Blademen yang tersisa menjadi agak khawatir. Pria berotot botak itu juga terkejut dengan metode Chen Xuan, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang peraih medali emas dari asosiasi Dadao dan tetap cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia sudah lama ingin menjadi Master Hall, dan ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk membuat jejaknya. "Aku akan membantai kamu." Pria berotot botak itu berteriak dengan marah, melangkah dengan paksa ke meja kopi di hadapannya. Boom! Meja kopi kaca langsung hancur saat bilahnya menusukkan ke arah Chen Xuan, memancarkan aura pembunuh. Tatapan Chen Xuan menyapu, dan secercah cahaya sedingin es melintas di matanya.
Mencari kematian. Chen Xuan mengambil kemoceng di tangannya dan langsung menusuknya. Kemoceng menembus penghalang pedang pria berotot botak itu, mencapainya dalam sekejap. Celepuk. Gagang bambu kemoceng menembus tepat ke bahu pria berotot botak itu, memercikkan darah kemana-mana. Bila dalam genggaman pria berotot botak itu berdentang saat jatuh ke tanah. Chen Xuan menendang keluar, membuat pria botak itu terbang ke belakang, menabrak meja kopi yang hancur. Punggungnya tiba-tiba dipenuhi dengan lebih dari selusin lubang berdarah, dan darah mengalir di punggungnya, pemandangan yang sangat menyedihkan. Para Blademen yang tersisa merasakan getaran yang tidak disengaja di duri mereka. Jika bahkan seorang Blademan peraih medali emas seperti pria berotot botak itu dipukuli dengan sangat menyedihkan, bagaimana mungkin mereka, Blademan biasa, memiliki peluang? Dentang-dentang. Para Blademen yang tersisa tidak ragu-ragu lagi, menjatuhkan tangdau mereka dan berlutut di tanah. Kakak, kasihanilah, kami salah. Chen Xuan tidak membuang kata-kata. Dengan jentikan kemoceng, masing-masing Blademen menerima tanda berdarah di wajah mereka dan jatuh ke tanah. Chen Xuan memerintahkan dengan dingin, bawa anak buahmu dan enyahlah. Para Blademen tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, buru-buru membantu mereka yang berada di tanah, dan berlari keluar dari villa, terlalu takut bahkan untuk mengambil pedang mereka yang jatuh, dalam kehinaan total. Nak, tunggu saja, menyinggung asosiasi dadau ini belum berakhir. Sebelum pergi, pria berotot botak itu tidak lupa berteriak angkuh pada Chen Xuan. Chen Xuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, jari-jari kakinya menjentikkan ringan, dan tangdau melesat dari tanah. Celepuk. Pisau itu terbang melewatinya, memotong salah satu telinga pria besar botak itu dengan bersih. Darah merah langsung menodai baju pria besar botak itu menjadi merah. Ini adalah Chen Xuan yang menahan diri, jika tidak, kepala pria besar botak itu mungkin sudah ditusuk oleh pedang panjang. Membatu karena akalnya, pria besar botak itu memegangi telinganya dan melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap mata, seluruh villa dipulihkan menjadi damai. Chen Xuan mendekati pintu kamar tidur dan mengetuk. Chen Xuan. Melihat Chen Xuan di luar pintu, Han Jingting memeluknya dengan penuh semangat. Mata Ding Lijuan dan Han Bowen membelalak kaget saat melihat ruang tamu. Lantai berlumuran darah dan bilah-bilah panjang yang berserakan tidak diragukan lagi tentang keganasan pertempuran yang baru saja terjadi. Ini. Chen Xuan. Orang-orang itu adalah gangster, dan kamu telah memukuli mereka dengan sangat kejam, mereka tidak akan pernah melepaskan ini. Ding Lijuan mulai khawatir. Han Bowen juga terlihat ngeri, ya, kali ini kita benar-benar menimbulkan masalah. Ekspresi Chen Xuan tetap tenang, ibu dan ayah, tidak perlu khawatir. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Chen Xuan kemudian menatap Han Jingting, Jingting, bawa ibu dan ayah ke gang tua untuk berbaring sebentar. Aku akan mengurus sisanya. Chen Xuan terlalu akrab dengan cara asosiasi dadau dalam melakukan sesuatu. Setelah mengalahkan mereka dengan sangat keras, mereka pasti tidak akan membiarkan semuanya berlalu dan kemungkinan besar akan menyerang balik dalam waktu singkat. Hari ini, dia bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Bab 566. Pedang patah ini tidak cukup berat. Setelah itu, Han Jingting memimpin Ding Lijuan dan Han Bowen keluar dari villa. Ketika mereka pergi, Chen Xuan menyalakan sebatang rokok dan memindahkan kursi untuk duduk di pintu masuk villa. Kepada siapapun yang mengamatinya, dia tampak ramah dan ingin menyambut pengunjung dari jauh. Siapa yang bisa membayangkan bahwa yang dia tunggu-tunggu adalah badai darah dan kekerasan. Setengah jam kemudian, memekik, memekik. Diiringi derit rem yang melengking, 2 hingga 3 lusin sedan hitam berhenti di depan villa, menghalangi jalan dengan sangat rapat sehingga villa itu dikelilingi oleh kendaraan berlapis-lapis. Pintu mobil terbuka, dan Tang Dao, ditemani oleh lebih dari 100 pria gagah yang membawa pedang besar, mendekat. Unjuk kekuatan yang begitu mengesankan membuat takut penduduk di lingkungan itu bersembunyi, dan bahkan tim keamanan yang biasanya terlatih dan bertanggung jawab benar-benar dikalahkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka hanya penjaga keamanan, bukan militer. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, mereka tidak berani ikut campur, bahkan jika mereka memiliki keberanian seperti singa. Begitu Chen Xuan terlihat, wajah Tang Dao berubah menjadi cemberut yang ganas dan kejam. Mother Fair, kamu punya nyali. Saya pikir Anda akan lari ketakutan setelah mengetahui hal ini, tetapi disinilah Anda, berani untuk tinggal. Chen Xuan menarik sebatang rokoknya dan tersenyum samar, bagaimana saya bisa pergi sebelum Anda tiba? Menungguku. Tang Dao mencibir, dan mengapa kamu menungguku? Untuk membuatku memukulmu menjadi kepala babi. Hahaha. Chen Xuan tersenyum, tidak, aku menunggumu untuk langsung menuju kematianmu. Wajah Tang Dao langsung berubah sedingin es, Mother Fair, benar-benar tidak peduli dengan ketinggian langit dan kedalaman bumi, kamu masih berani berbicara padaku seperti ini di depan pintumu. Sepertinya kamu benar-benar tidak menganggapku serius sama sekali.
Chen Xuan mengangkat alisnya, haruskah saya menganggap serius seorang putra bodoh yang telah ditipu lebih dari 1 miliar oleh penipu? Apa itu F-Cek? Tang Dao sangat marah. Ditipu hingga kehilangan lebih dari 1 miliar oleh Guo Gongcheng membuat Tang Dao sangat marah. Sekarang Chen Xuan membawanya ke depan anak buahnya, itu adalah pot yang seharusnya tidak dibuka, dan benar-benar menghina. Mother Fair, jika aku tidak memotongmu hari ini, aku tidak akan lagi disebut Tang Dao. Serang, potong dia. Atas perintah Tang Dao, lebih dari 100 anggota asosiasi Dadao menghunus pedang mereka dan menyerang Chen Xuan. Lebih dari 100 blademen, gelombang niat membunuh. Sayangnya, di depan pembangkit tenaga listrik sejati seperti Chen Xuan, yang disebut blademen ini sama sekali tidak cocok. Sebuah pikiran melintas di benak Chen Xuan, dan jarum bunga persik, seperti binatang buas yang bersembunyi di bayang-bayang, bersiap untuk melepaskan taringnya yang tajam pada saat itu juga. Tapi saat itu, semua orang membeku. Dengan raungan, lusinan mobil menyerbu ke lingkungan sekitar, menjebak Tang Dao dan asosiasi Dadao tepat di tengahnya. Pintu mobil terbuka, dan Cui Fengjiu, mengenakan pakaian merah darah, melangkah keluar bersama rombongannya. Selusin pria bersenjata masuk ke dalam jaket mereka, siap untuk menarik senjata mereka, menunggu perintah Cui Fengjiu untuk menjatuhkan anggota asosiasi Dadao dengan hujan peluru. Awalnya terkejut, wajah Tang Dao dengan cepat berubah menjadi rona pucat. Cui Fengjiu, kamu berani mencampuri urusanku. Apakah Anda sudah mati untuk membuat musuh asosiasi Dadao? Cui Fengjiu tersenyum manis, Tang Dao, orang bilang kamu bos terbodoh, dan itu memang benar. Tidakkah Anda sadar bahwa saat asosiasi Dadao menginjakan kaki di kota Huai, ingin bersaing memperebutkan wilayah klub Feng Huo kami sudah menjadi musuh. Kamu. Tang Dao benar-benar malu dan marah, seorang pria dewasa yang berpengalaman di dunia Jianghu, sekarang dengan wajahnya memerah. Siapapun yang melihatnya akan mengatakan dia tidak berotak, yang membuat Tang Dao merasa malu dan marah, sangat tidak nyaman. Namun, di tengah kemarahannya, Tang Dao juga bingung. Sebelumnya, meskipun klub Feng Huo telah memusuhi dia, mereka hanya berani bertindak di belakang punggungnya, tetapi sekarang, demi pria di depan mereka, mereka secara terbuka membalikkan meja dan dengan berani menghadapinya. Ini memang agak tidak normal. Cui Fengjiu, kamu benar-benar sesuatu, merobek fasad bersamaku hanya untuk pria ini, dia mengejek. Kamu sangat protektif padanya, apakah orang ini pria kecil yang kamu pelihara secara diam-diam? Hahaha. Orang-orang dari asosiasi Dadao di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Dihadapkan dengan ejekan Tang Dao, Cui Fengjiu tertawa alih-alih marah. Hahaha, jika saya berusia 1 dekade atau lebih muda, saya benar-benar berharap untuk seorang pemuda yang baik seperti dia. Pria luar biasa seperti Chen Fengchuo memang langka di dunia ini, kebanyakan tidak lebih baik darimu, hanya pemabuk dan rakus yang tidak berguna. Tang Dao, seolah tersambar petir, senyumnya langsung membeku. Kamu, siapa yang kamu katakan? Chen Fengchuo. Cui Fengjiu menatap Tang Dao dengan tatapan geli yang menyedihkan. Mengapa, belum ada yang memberitahumu? Pria yang Anda coba tebang tidak lain adalah Chen Fengchuo, yang telah mengalahkan naga tidur Liu Mingkong, seorang pria yang namanya bergemuruh di kedua sungai. Hanya tidak yakin apakah pedangmu yang compang camping cukup berat. Ekspresi Tang Dao berubah menjadi serius. Tidak heran pria di hadapannya berani memecatnya, bahkan berani duduk di sini dan menunggu mereka, dia memiliki modal seperti itu. Tang Dao tidak pernah menjadi tipe pengecut, jika hanya Chen Fengchuo, dia tidak akan takut. Bagaimanapun, dia memiliki orang-orang dan pedang atas perintahnya, bahkan jika Kaisar Langit sendiri muncul, dia akan berani menikamnya beberapa kali. Tapi sekarang, bahkan dengan orang-orang dari klub Feng Huo yang terlibat, Tang Dao, betapapun beraninya, tidak akan berani mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, meskipun kota Huai tampak tenang di permukaan, arus bawah sudah bergerak. Tidak akan lama lagi pasukan lokal klub Feng Huo dan yang lainnya di kota Huai akan menghadapi krisis besar, membahayakan kelangsungan hidup klub Feng Huo itu sendiri. Tunggu sebentar lagi, dan seluruh kota Huai akan terbalik. Pada saat itu, berurusan dengan Chen Fengchuo dan Cui Fengjiu akan semudah membalikkan tangan. Berpikir seperti ini, Tang Dao memutuskan dia tidak akan bentrok langsung dengan klub Feng Huo Cui Fengjiu pada saat kritis ini, itu akan terlalu mahal. Baiklah, Cui Fengjiu, demi wajahmu, aku akan menghindarkannya sekali ini. Tapi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, semua pembicaraan tentang Feng Shui ini, Tuan Chen, itu mungkin membodohi penduduk setempat di sudut kecilmu di kota Huai, tapi itu tidak akan berhasil untukku. Hanya saja, jangan berpapasan denganku di masa depan, atau aku tidak akan begitu lunak. Karena itu, Tang Dao berbalik untuk pergi bersama kelompoknya. Namun, sebelum dia mengambil 2 langkah, suara Chen Xuan datang dari belakang. Berhenti. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Langkah kaki Tang Dao terhenti, dan dia berbalik, matanya dengan tajam menatap Chen Xuan. Dia sudah berkompromi dan memberikan wajah, namun Chen ini benar-benar mendorong keberuntungannya.
Chen Xuan memandang Tang Dao dengan tatapan acuh tak acuh. Kakak perempuan ke-9 benar, jika kamu ingin memotongku, pedangmu yang compang camping benar-benar tidak cukup berat. Saat dia berbicara, seberkas cahaya kemasan menyembur dari ujung jari Chen Xuan, melesat cepat ke arah Tang Dao. Bab 567. Satu pil, semua penyakit hilang. Tang Dao tiba-tiba terkejut dan mengangkat pedangnya untuk menangkis. Namun, apa yang tidak dia duga adalah seberkas cahaya kemasan itu begitu kuat sehingga menembus pedangnya dan langsung mengenai lengannya. Puff! Awan darah menyembur dari bahu Tang Dao, dan lengannya langsung terkulai, darah mengalir keluar. Desis! Tang Dao menarik napas dalam-dalam. Kali ini, dia akhirnya menyaksikan kehebatan Chen Fengchu ini. Melihat Tang Dao terluka, para blademen dari asosiasi Dadao langsung marah dan tampak seperti akan bergerak, tetapi Tang Dao menghentikan mereka. Suara Chen Xuan dingin saat dia berbicara, ingat, ini adalah kota Huai, dan kalian asosiasi Dadao adalah tamu di sini, jadi sebaiknya jangan menonjolkan diri. Meskipun mereka berdua adalah bagian dari dunia bela diri, klub Feng Huo Cui Fengjiu jelas jauh lebih baik dikelola daripada asosiasi Dadao Tang Dao, yang setidaknya tidak akan mencabut pedang dan mengancam untuk memotong seseorang tanpa berpikir dua kali. Tatapan kejam melintas di mata Tang Dao, tapi dia tetap menahan amarahnya dan tidak menyerang. Kata-kata Chen Fengchu, asosiasi Dadao saya akan mengingatnya. Tang Dao berkata dengan ekspresi jahat. Dia tidak hanya mengingat kata-kata Chen Xuan, itu jelas permusuhan Chen Xuan yang dia ingat. Chen Xuan sama sekali tidak peduli. Untuk orang picik seperti Tang Dao yang menyimpan dendam, dia tidak punya alasan untuk bersikap sopan. Bagaimanapun, bersikap sopan tidak ada gunanya ketika hal yang tak terhindarkan pasti akan terjadi. Tapi Chen Xuan pasti tidak akan memberinya kesempatan kedua. Tang Dao pergi dengan kebencian, memimpin sekitar 100 blademen dari asosiasi Dadao pergi. Di dalam mobil, anak buahnya membalut luka Tang Dao dan mau tidak mau mengeluh dengan getir, "Saudara Dao, mengapa kamu tidak membiarkan saudara-saudara mengeroyok dan menebas anak sombong itu sekarang? Bahkan dengan klub Feng Huo, kami tidak takut." Tang Dao mendengus dingin, klub Feng Huo itu bukan apa-apa bagiku. Tapi kekuatan anak itu luar biasa. Kultivasi seni bela dirinya mungkin sudah melampaui seorang Grandmaster. Orang seperti itu bukanlah orang yang bisa kita sakiti. Melampaui seorang Grandmaster. Bawahannya membeku kaget. Asosiasi Dadao telah naik ke tampuk kekuasaan berdasarkan manual teknik pedang, dan mereka adalah bagian dari dunia bela diri itu sendiri, jadi mereka memahami masalah kultivasi seni bela diri dengan cukup baik. Di dunia seni bela diri, Grandmaster jarang ada, apalagi mereka yang telah melampaui level seperti itu, yang merupakan legenda. Saudara Dao, apakah kamu yakin? Apakah pria Chen itu benar-benar sekuat itu? Tang Dao tampak tidak sabar, meskipun aku bukan yang terkuat, aku masih memiliki kemampuan untuk menilai kekuatan seseorang. Kultivasi anak itu jelas tidak di bawah seorang Grandmaster. Bawahannya tampak gelisah, jika memang demikian, maka kita dalam masalah. Dalam beberapa hari, kita seharusnya bertemu dengan klub Feng Huo untuk duel penentuan. Jika mereka mengundang pria Chen ini, akan sulit bagi kita untuk terlibat dalam bisnis kota Huai. Tang Dao mengeluarkan desahan dingin, wajahnya menunjukkan penghinaan, biarkan dia datang. Aku takut dia tidak mau. Kebetulan kakak senior saya setuju untuk turun dari gunung untuk mendukung saya. Kemudian, saya dapat menyelesaikan skor lama dan baru dengannya. Bawahannya sangat gembira, bagus sekali, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton kali ini. Sementara itu, di Yuan Heng Huating. Kakak perempuan ke-9, mengapa kamu tiba-tiba datang? Chen Xuan penasaran. Cui Fengjiu menjelaskan, oh, asosiasi Dadao akhir-akhir ini aktif, dan kami telah memantau mereka. Hari ini, mereka tiba-tiba melakukan gerakan berskala besar, dan saya khawatir mereka memiliki rencana besar, jadi saya membawa orang-orang. Saya tidak menyangka mereka datang untuk membuat Anda bermasalah. Aku mengerti sekarang. Chen Xuan menyadari. Kemudian, Chen Xuan memperhatikan Cui Fengjiu tampaknya menghadapi beberapa kesulitan dan dengan santai bertanya, ada apa, kakak perempuan ke-9? Apakah Anda mengalami masalah akhir-akhir ini? Cui Fengjiu menghela nafas, saya tidak akan berbohong, memang ada masalah sulit yang ingin saya minta bantuan Anda, Tuan Chen. Mari kita dengarkan. Ini situasinya, baru-baru ini, pasukan luar sangat aktif di kota Huai, dan bukan hanya wilayah klub Feng Huo kami yang diganggu, tetapi bahkan bisnis orang-orang biasa di kota Huai telah terpengaruh oleh orang-orang ini. Jika ini terus berlanjut, kota Huai pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Karena itu, setelah bernegosiasi dengan kekuatan luar itu, kami memutuskan untuk mengadakan duel 3 hari dari sekarang. Masing-masing pihak akan mengirim seorang master untuk bertarung, dan yang kalah harus menyerahkan wilayah mereka, atau bahkan, meninggalkan kota Huai selamanya. Chen Xuan mengangguk, memahami niat Cui Fengjiu. Jangan khawatir, aku bisa berjuang untukmu. Cui Fengjiu sangat gembira, benarkah?
Itu luar biasa. Awalnya, Cui Fengjiu agak khawatir Chen Xuan tidak ingin terlibat dalam masalah Jiang Ho, tapi dia langsung setuju. Faktanya, Chen Xuan memang tidak ingin terlibat dalam konflik Jiang Ho seperti itu, tetapi sekarang dia sangat jelas tentang cara orang-orang dari asosiasi Dadao itu beroperasi. Dia secara alami tidak akan setuju untuk meninggalkan kota Huai di tangan mereka. Setelah mengirim Cui Fengjiu pergi, Chen Xuan memanggil Han Jingting dan memanggil Ding Lijuan dan yang lainnya kembali. Setelah mengusir Ding Liang dan orang-orang dari asosiasi Dadao, Ding Lijuan dan Han Bowen akhirnya bisa menetap dengan damai di Yuan Heng Huating. Setelah kejadian ini, hubungan antara Chen Xuan dan Ding Lijuan dan Han Bowen telah meningkat pesat. Keesokan harinya adalah hari Chen Xuan bekerja di rumah sakit. Chen Xuan tiba di rumah sakit pagi-pagi sekali. Begitu dia sampai di pintu masuk ruang konsultasi, Chen Xuan menyadari ada sesuatu yang salah, jumlah pasien tampaknya jauh lebih sedikit hari ini. Chen Xuan secara alami tidak berharap ada lebih banyak pasien, pada kenyataannya, dia berharap seluruh dunia tidak perlu jatuh sakit, yang akan menjadi hal yang hebat. Namun, rumah sakit Medicine King selalu memiliki jumlah pasien yang banyak sejak dibuka, dan penurunan yang tiba-tiba membuat Chen Xuan merasa agak tidak nyaman. Apa yang terjadi hari ini, kemana perginya semua pasien? Fatih Wong datang sibuk, Saudara Xuan, tahukah kamu? Rumah sakit Sendan baru saja dibuka tepat di seberang kami. Mereka mengatakan dokter di sana dapat menyembuhkan penyakit hanya dengan satu pil, tidak peduli seberapa serius penyakitnya. Hanya satu pil, dan Anda segera sembuh, semua penyakit dihilangkan. Ini sungguh ajaib. Satu pil menghilangkan semua penyakit. Chen Xuan tercengang. Dia tidak percaya bahwa hal-hal ajaib seperti itu bisa ada di dunia, sejujurnya, dengan keahlian medisnya saat ini, melakukan ini tidak akan sulit. Dia merasa agak sulit untuk percaya bahwa, selain dia, ada orang lain dengan keahlian medis yang begitu mendalam di kota Huai kecil. Mungkinkah, seperti dirinya, mereka menerima warisan khusus? Ini benar-benar menggelitik keingintahuan Chen Xuan. Karena jumlah pasien telah menurun drastis, tidak lama kemudian Chen Xuan merawat semua pasien di ruang konsultasi, meninggalkan Fatih Wong yang bertanggung jawab. Setelah belajar di bawah Chen Xuan untuk sementara waktu, keterampilan medis Fatih Wong telah meningkat pesat, dan mengingat dia lulus dari perguruan tinggi kedokteran yang bereputasi baik, dia lebih dari mampu menangani penyakit ringan. Setelah mengatur semua ini, Chen Xuan kemudian meninggalkan rumah sakit, siap untuk memeriksa rumah sakit Sendan di seberang jalan. Bahkan sebelum dia pergi, dia melihat sosok yang dikenalnya dari jauh. Mantel parit kaki, di bawahnya ada sepasang kaki panjang yang indah, melangkah dengan sepatu hak tinggi berwarna putih. Rambut panjang melayang di belakangnya tertiup angin. Meskipun itu hanya siluet, Chen Xuan mengenalinya sekilas. Bab 568. Institut Sendan. Chen Xuan hendak mengejar dan menyambutnya, tetapi dia melihatnya mempercepat langkahnya dan menyeberang jalan, menuju rumah sakit Sendan di dekatnya. Chen Xuan merasa bingung. Bukankah wanita ini ahli dalam bidang kedokteran? Mengapa dia juga pergi ke rumah sakit Sendan? Mungkinkah rumah sakit Sendan entah bagaimana berhubungan dengannya? Memikirkan ini, Chen Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya diam-diam mengikuti Song Qiuhuan ke dalam. Rumah sakit Sendan awalnya hanya sebuah bangunan bobrok, sebelumnya sebuah hotel. Hanya dalam waktu setengah bulan, seluruh bangunan telah diubah menjadi keadaan mewah dan bersihnya saat ini. Tidak hanya itu, begitu dia memasuki rumah sakit Sendan, Chen Xuan melihat bahwa rumah sakit itu sudah terisi penuh. Fatih Wong benar, sepertinya semua pasien rumah sakit Medicine King memang kabur ke tempat ini. Para pasien dirawat dengan sangat cepat, dengan masing-masing masuk dan keluar dengan obat mereka dalam waktu kurang dari 5 menit, suatu prestasi efisiensi yang bahkan mungkin sulit ditandingi oleh Chen Xuan. Selain itu, rumah sakit Sendan memiliki aturan khusus bahwa semua pasien harus menjalani tes darah sebelum masuk. Alasan rumah sakit adalah bahwa ini adalah bagian dari pendekatan pengobatan unik mereka, menggunakan darah segar untuk menilai kondisi pasien terlebih dahulu. Sebelum masuk, Song Qiuhuan juga ditusuk jarinya untuk mengambil sampel darah. Namun, ketika giliran Chen Xuan, dia menemukan kesempatan untuk lolos tanpa itu. Ini terutama karena melakukan tes darah sebelum masuk tampak cukup aneh, dan fakta bahwa dia memiliki darah naga adalah rahasia yang tidak ingin dia ketahui, jadi Chen Xuan dengan sengaja menghindari cobaan ini. Segera giliran Song Qiuhuan. Faktanya, tujuan kedatangan Song Qiuhuan mirip dengan Chen Xuan, keduanya ingin tahu tentang rumah sakit Sendan dan ingin melihat seperti apa rasanya. Setelah mendengar namanya dipanggil, Song Qiuhuan berdiri dan masuk ke ruang konsultasi. Begitu masuk, dia dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Ruang konsultasi memiliki sekat lain dengan lubang yang cukup besar untuk mengukur denyut nadi, tetapi orang tidak dapat melihat wajah dokter sama sekali. Song Qiuhuan, itu kamu, kan? Sebuah suara datang dari partisi, agak terdistorsi saat dipancarkan melalui pengeras suara. Song Qiuhuan menemukan suara itu agak akrab,
seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya karena distorsi tersebut. Ya, itu aku. Song Qiuhuan mengangguk. Silakan duduk. Di sini, biarkan saya mengambil denyut nadi Anda untuk Anda. Song Qiuhuan duduk di depan sekat dan merentangkan lengannya. Kulit Nona Song sangat bagus. Sangat adil. Dokter di partisi memuji saat dia merasakan denyut nadi Song Qiuhuan. Song Qiuhuan sedikit terkejut. Dia ada di sini untuk konsultasi medis, dan tanpa bertanya apapun, dokter memuji kulitnya yang putih, yang cukup sembrono. Meskipun demikian, karena pihak lain tidak melakukan gerakan tidak pantas lainnya, Song Qiuhuan merasa tidak pantas untuk bereaksi dengan kasar. Bolehkah saya tahu di mana Nona Song merasa tidak nyaman? Oh, saya terus-menerus merasakan sakit kepala baru-baru ini, dan saya tidak tahu apa yang salah, jawab Song Qiuhuan. Sebenarnya, Song Qiuhuan memang mengalami beberapa sakit kepala akhir-akhir ini, meskipun itu bukan sesuatu yang serius. Alasan utamanya datang ke sini sebenarnya hanya untuk menyelidiki pihak lain. Tapi apa yang dikatakan pihak lain selanjutnya membuat Song Qiuhuan tercengang. Oh, itu benar, itu sama persis dengan hasil denyut nadi yang baru saja saya ambil. Kalau tidak salah, Nona Song, pekerjaanmu pasti sangat melelahkan dan terkadang kamu harus sering shift malam. Terkejut, Song Qiuhuan berseru, bagaimana kamu tahu? Pihak lain tersenyum bangga dan melanjutkan, saya tidak hanya tahu detail ini, tetapi saya juga tahu bahwa pekerjaan Nona Song sebagian besar melibatkan duduk. Kadang-kadang, Anda menghadapi keadaan darurat, yang membuat Anda sangat mendesak. Duduk dalam waktu lama dapat membahayakan tubuh dan dengan mudah menyebabkan sirkulasi darah dan qi yang buruk. Menghadapi keadaan darurat dapat menyebabkan lonjakan tiba-tiba dalam darah dan qi Anda. Bergantian dengan cepat antara ketegangan dan relaksasi, urgensi dan ketenangan, paling merusak jiwa. Justru karena inilah Nona Song mengalami sakit kepala ini. Song Qiuhuan sangat tercengang, orang lain tidak hanya menduga bahwa dia sering bekerja shift malam tetapi juga menyimpulkan bahwa pekerjaannya sebagian besar melibatkan duduk dan menangani keadaan darurat sesekali yang membuatnya cemas. Seolah-olah mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ini terlalu ajaib. Awalnya, Song Qiuhuan datang ke sini hanya untuk mencobanya, tapi sekarang dia agak kagum dengan dokter di depannya. Dokter, tahukah Anda apakah ada cara untuk mengobati sakit kepala saya? Song Qiuhuan bertanya. Dokter dari bilik tertawa kecil dan berkata dengan santai, jangan khawatir, selama Anda datang kepada saya, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penyakitmu cukup sederhana, sungguh. Yang perlu Anda lakukan hanyalah meminum satu pil obat ilahi yang telah saya buat, dan penyakit Anda akan segera sembuh. Benarkah? Song Qiuhuan sangat gembira. Meskipun sakit kepalanya bukan masalah besar, itu juga tidak kecil. Dia telah menderita ketidaknyamanan baru-baru ini, jadi wajar saja, mendengar bahwa penyakitnya dapat disembuhkan di tempat membuat Song Qiuhuan sangat bahagia. Tentu saja. Ini pilnya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memverifikasinya di sini. Sebuah pil dilewatkan melalui port di partisi. Song Qiuhuan mengambil pil itu dan ragu sejenak sebelum dia hendak menelannya. Tetapi pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengambil pil itu. Chen Xuan, mengapa kamu? Melihat Chen Xuan yang telah tiba, Song Qiuhuan cukup terkejut. Chen Xuan menjawab, melirik obat di tangannya, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Saya benar-benar mengira ada seorang dokter dewa di sini, tapi ternyata itu hanya sekelompok penipu. Dokter dari bilik itu langsung merasa tidak senang. Beraninya kamu, bajingan kurang ajar, menyemburkan omong kosong seperti itu di rumah sakit Sendan. Saya menuntut Anda segera meminta maaf atas kata-kata Anda, atau rumah sakit Sendan pasti tidak akan melepaskan ini. Dokter dari bilik itu meraung kegirangan, suaranya terdengar melalui pengeras suara. Chen Xuan mengejek, baiklah, karena Anda menganggap diri Anda seorang dokter ilahi, mengapa Anda tidak mendiagnosis saya, melihat penyakit apa yang saya derita? Jika Anda bisa mengetahuinya, saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Tanpa basa-basi lagi, Chen Xuan mengulurkan tangannya. Dokter meletakkan tangannya di lengan Chen Xuan, berpura-pura merasakan denyut nadinya. Sebenarnya, dia hanya tahu sedikit tentang diagnosis denyut nadi, itu hanya untuk pertunjukan karena dia bisa mengobati penyakit apapun dengan pilnya, apapun diagnosisnya. Tetapi pada saat itu, ketika jari-jarinya menyentuh denyut nadi Chen Xuan, semuanya berubah. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia mengerti bagaimana mengukur denyut nadinya, pukulannya begitu jelas, begitu. Boom! Ledakan kuat ki sejati melonjak keluar dari denyut nadi Chen Xuan, dan dokter di bilik terlempar ke belakang seolah disambar petir, menabrak sekat di depannya yang juga meledak. Grogi dan bingung, dokter akhirnya menyadari bahwa Chen Xuan tidak sakit sama sekali jika ada penyakit, itu sangat spektakuler. Bab 569. Ayo makan dulu sebelum kita bicara. Di belakangnya, Song Qiuhuan ketakutan dengan pemandangan di depannya.
Chen Xuan, apa yang kamu lakukan? Chen Xuan tersenyum tipis, kamu seharusnya menanyakan pertanyaan itu padanya. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan dengan memberimu obat yang mengandung eliksir Hehuan? Apa? Dia, Hehuan eliksir. Song Qiuhan, yang telah menjalani pengobatan selama bertahun-tahun, secara alami sangat jelas tentang efek eliksir Hehuan, itu pada dasarnya adalah afrodisiak. Dokter ini benar-benar berani meresepkan obat seperti itu padanya, itu benar-benar licik. Song Qiuhan mau tidak mau merasakan gelombang ketakutan retrospektif. Untungnya, Chen Xuan telah tiba tepat pada waktunya, jika tidak, kesulitannya saat ini akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Kamu bajingan, kamu punya keberanian, berani, bagaimana kabarmu? Song Qiuhan meraih dokter itu dari tanah, berniat untuk memberinya pelajaran kasar, tetapi ketika dia melihat wajah dokter di depannya, dia tiba-tiba membeku. Dokter di depannya tidak lain adalah Zukun, yang telah dipecat dari rumah sakit Medicine King. Sebelumnya, Zukun telah mencuri tesis Chen Xuan, dan setelah dipermalukan di konferensi dokter terkenal, dia diberhentikan dari rumah sakit Medicine King, yang secara efektif mengakhiri karirnya. Tetapi yang mengejutkan semua orang, dia entah bagaimana berhasil masuk kembali ke industri dan bahkan menjadi apa yang disebut dokter ilahi di rumah sakit Dansen. Itu tidak masuk akal. Zukun, aku tidak percaya kamu akan membungkuk begitu rendah. Song Qiuhan mengutuk dengan marah, wajahnya berubah merah karena marah. Zukun berdebat membela diri, Qiuhan, jangan dengarkan dia. Obat yang saya berikan kepada Anda adalah untuk mengobati penyakit, bagaimana mungkin obat mujarab Hehuan? Dia sengaja menjebakku. Chen Xuan terkekeh dingin, benarkah? Karena Anda mengatakan itu bukan eliksir Hehuan, mengapa Anda tidak memakannya sendiri dan mencobanya? Ekspresi Zukun menegang, lalu dia membalas dengan keras kepala, apa yang kamu bercanda? Ini obat. Meskipun saya yakin itu bukan eliksir Hehuan, obat-obatan memiliki risikonya sendiri, bagaimana mungkin saya mengambilnya dengan sembrono? Dalam pandangan Zukun, selama tidak ada yang mengkonsumsi obat tersebut, tidak ada yang akan mengetahui sifat aslinya, jadi apapun yang dikatakan Chen Xuan, itu semua fitnah, dan tanpa bukti, tidak ada kasusnya. Tapi Zukun telah meremehkan taktik Chen Xuan. Apakah kamu menerimanya atau tidak, itu bukan keputusanmu. Saat dia berbicara, Chen Xuan dengan paksa membuka mulut Zukun, dan sebelum Zukun bereaksi, dia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Teguk. Pil itu ditelan. Wajah Zukun berubah menjadi hijau karena marah. Dia telah mengamati Song Qiuhan sejak dia tahu dia akan datang untuk berkonsultasi dengannya, jadi dia dengan sengaja menyiapkan pil ini. Sekarang, itu digunakan untuk melawannya. Tidak ada orang lain yang tahu, tapi dia sangat menyadari seberapa tinggi konsentrasi eliksir Hehuan dalam pil itu. Setelah menelan pil itu, terutama tanpa cara apapun untuk mengurangi efeknya, keadaan memang tampak suram. Zukun mencoba membuat dirinya muntah dengan menjulurkan jari-jarinya ke tenggorokannya, tetapi pil itu larut terlalu cepat saat tertelan, dan sudah terlambat. Tak lama kemudian, Zukun merasakan panas yang hebat di sekujur tubuhnya, dengan panik merobek pakaiannya sendiri saat panas jahat melonjak dari dalam, mengancam akan menghabisinya secara utuh. Pada saat itu, dia seperti binatang buas, mati-matian mencari kenyamanan yang paling mendasar. Seorang wanita. Saya sangat menginginkan seorang wanita. Mata Zukun bersinar dengan cahaya hijau hantu, menyerupai serigala lapar, ingin menangkap mangsanya. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Song Qiuhan. Mata Zukun tiba-tiba menjadi bersemangat, seolah-olah hendak memuntahkan api. Sayang, kemarilah, sayang. Zukun, seperti harimau kelaparan yang menerkam mangsanya, menerjang ke arah Song Qiuhan. Song Qiuhan berteriak waspada dan buru-buru bersembunyi di belakang Chen Xuan. Chen Xuan diusir, dan Zukun segera dikirim terbang ke belakang, mendarat telentang. Jadi, apakah kamu percaya padaku sekarang? Kata Chen Xuan, menatap Song Qiuhan. Song Qiuhan menatap Zukun yang bejat di hadapannya, merasakan gelombang kelegaan menyelimuti dirinya. Dia bersyukur Chen Xuan telah menyelamatkannya, jika tidak, dia mungkin berada di posisi Zukun sekarang. Membayangkan pemandangan itu saja membuat Song Qiuhan menggigil jijik. Baiklah, ayo cepat pergi dari sini. Zukun sudah mulai menanggalkan pakaiannya, dan Song Qiuhan benar-benar tidak ingin tinggal sedetik pun lebih lama lagi. Chen Xuan tersenyum pahit. Dia awalnya ingin menyelidiki masalah dengan pil obat sedikit lebih dalam, tetapi dengan Zukun dalam keadaannya saat ini, jelas itu bukan waktu yang tepat. Namun, Zukun dipecat dari rumah sakit dan izin medisnya dicabut, itu adalah fakta yang sulit. Selain itu, karakter Zukun memiliki masalah yang signifikan, dan Chen Xuan merasa perlu untuk memperingatkan pasien yang datang ke sini. Setelah keluar dari ruang konsultasi, Chen Xuan memanggil pasien di luar dengan suara keras, Tuan dan Nyonya, saya ingin mengingatkan Anda semua, dokter rumah sakit ini, Zukun, dipecat oleh rumah sakit Medicine King karena mencuri orang lain. Tesis.
Apalagi karakter Dr. Zhu sangat bermasalah, sampai-sampai izin medisnya dicabut oleh biro medis. Artinya, rumah sakit ini saat ini beroperasi tanpa izin. Sebuah batu tunggal menimbulkan gelombang. Begitu kata-kata Chen Xuan diucapkan, seluruh rumah sakit langsung meledak menjadi keributan. Tidak mungkin, beroperasi tanpa izin. Bukankah rumah sakit ini terkenal ajaib, menyembuhkan penyakit dengan obat-obatannya? Bagaimana bisa beroperasi tanpa lisensi? Mendengar keraguan di antara orang banyak, Chen Xuan dengan sabar berkata, berdasarkan pemahaman saya tentang Dr. Zhu ini, keterampilan medisnya terbatas, tidak mungkin baginya untuk mengetahui apapun tentang penyembuhan yang muncul segera setelah obatnya diberikan. Saya tahu semua orang sangat ingin menyembuhkan penyakit mereka, tetapi Anda tidak boleh mencari perawatan medis dengan putus asa, lebih baik pergi ke rumah sakit yang sah untuk perawatan. Banyak orang di kerumunan mengangguk setuju. Cukup banyak orang yang mengenali identitas Chen Xuan, mengetahui bahwa dia adalah seorang dokter dewa yang agak terkenal di rumah sakit Medicine King, dan mereka cenderung mempercayai kata-katanya. Namun, saat Chen Xuan selesai berbicara, teriakan marah tiba-tiba terdengar. Siapa anjing ini yang berani memfitnah reputasi Institut Dansen saya? Saat suara itu menghilang, seorang pemuda berkulit gelap, diikuti oleh sekelompok sekitar 10 orang berpakaian hitam, menyerang dan mengepung Chen Xuan. Faktanya, Zhu Kun hanyalah salah satu dokter yang berkonsultasi di tempat ini, dan pemuda berkulit gelap itu adalah penanggung jawab rumah sakit Dansen. Dr. Chang Long telah tiba. Dr. Chen dalam masalah sekarang. Semua pasien mulai mengkhawatirkan Chen Xuan. Seorang kultivator. Pria di hadapannya sebenarnya adalah seorang kultivator sejati. Chen Xuan sekarang akhirnya mengerti mengapa rumah sakit ini mampu memproduksi obat yang dapat menyembuhkan penyakit secara instan, pasti ada hubungannya dengan pria ini. Bab 570. Kotor. Chen Xuan sudah memiliki penilaian di dalam hatinya. Orang di depannya seharusnya adalah seorang alkemis yang mengandalkan meramu obat untuk mengejar kultivasinya. Alkemis memang tipe kultivator. Ini juga menjelaskan asal-usul obat-obatan ajaib di rumah sakit ini, tetapi Chen Xuan juga dapat melihat bahwa keterampilan alkemis di depannya sebenarnya sangat terbatas. Bisakah orang seperti itu benar-benar meramu obat ajaib dan bebas efek samping seperti itu? Chen Xuan tetap skeptis. Wajah Chang Long berubah tajam saat dia melihat Chen Xuan. Kamu anjing, berlutut dan bersujud segera, dan minta maaf karena merusak reputasi rumah sakit Sen dan kami, atau aku akan mematahkan kaki anjingmu. Chen Xuan mencibir, Suli. Sudahkah saya berbicara setengah jujur? Bukankah Zhu Kun seseorang yang diusir dari rumah sakit raja pengobatan kita? Dan bukankah rumah sakitmu beroperasi tanpa izin? Mata Chang Long berkilauan dengan ganas, jadi kamu bilang kamu tidak berniat untuk meminta maaf. Baiklah. Hari ini saya akan menunjukkan betapa hebatnya Institut Sen dan kita. Tangkap dia, patahkan kaki anjingnya. Begitu Chang Long selesai berbicara, lebih dari selusin pria kekar berbaju hitam menyerbu ke arahnya. Sayangnya, orang-orang ini tidak cocok untuk Chen Xuan. Hanya dalam 10 detik atau lebih, mereka semua tergeletak di tanah. Chen Xuan berdiri di dada seorang pria kekar dan menatap Chang Long, giliranmu. Chang Long meraung marah dan mengayunkan tinjunya ke Chen Xuan. Meskipun Chang Long adalah seorang kultivator, kekuatan seni bela dirinya tidak bisa diremehkan, dengan pukulan yang begitu kuat sehingga, dalam hal kecakapan seni bela diri, setidaknya pada tingkat kekuatan batin puncak. Chen Xuan menghindar untuk menghindarinya. Bang! Pukulan itu mengenai tiang di rumah sakit. Lempengan batu di tiang itu langsung hancur, dan tiang semen itu sendiri memiliki lubang yang dangkal saat batu dan puing beterbangan kemana-mana. Desis! Para pasien menarik napas dengan tajam. Untuk dapat menghancurkan batu dan semen dengan satu pukulan terlalu mengesankan. Sayangnya, kekuatan kasar seperti itu tidak lebih dari kekuatan primitif di depan Chen Xuan. Setelah menghindari pukulan itu, Chen Xuan segera menendang keluar. Chang Long dikirim terbang ke belakang seperti bola meriam, menghancurkan layar di belakangnya berkeping-keping dengan percikan api beterbangan ke segala arah. Beruntung Chang Long, sebagai seorang kultivator, memiliki konstitusi fisik yang mencengangkan. Seandainya dia menjadi orang biasa, sengatan listriknya saja kemungkinan besar akan membuatnya mati atau terluka parah. Meski begitu, Chang Long sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bangun. Untuk mengacaukan Institut Sen dan kami, kamu sama baiknya dengan mati. Chang Long berbaring di tanah, menatap Chen Xuan dengan ekspresi kejam saat dia berbicara. Chen Xuan tersenyum acuh tak acuh, saya tidak tahu tentang kematian saya, tapi yang saya tahu adalah hari ini, krisan Anda pasti hancur. Apa? Chang Long benar-benar bingung dan sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Chen Xuan. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan meraih kaki Chang Long, mengangkatnya, dan melemparkannya ke ruang konsultasi Zhu Kun. Baru saja, Zhu Kun telah meminum pil eliksir He Huan,
dan seluruh keberadaannya sudah dalam keadaan yang sangat bersemangat, seperti anjing gila yang terperangkap di ruang konsultasi, mondar-mandir dengan gelisah tanpa tempat untuk melampiaskan. Pada saat itu, dengan Changlong terlempar ke dalam ruangan, Zukun menerkamnya seperti serigala liar yang belum makan selama 3 hari, melihat mangsa yang lesat. Changlong langsung merasakan sesuatu dan menjadi ketakutan. Apa-apaan yang kamu lakukan, lepaskan aku. Lepaskan, memem. Suara Changlong tiba-tiba berhenti karena mulutnya terhalang oleh mulut Zukun. Menyaksikan adegan ini, Chen Xuan merasa kedinginan, dan buru-buru menutup pintu kamar. Dia benar-benar tidak berani melihat lebih jauh, takut dia akan muntah. Tidak. Jangan. Ah, sakit, itu membunuhku, memem. Dari dalam ruangan, teriakan Changlong bisa terdengar, tapi Chen Xuan tidak mempedulikan mereka. Sebelum pergi, dia tidak lupa merusak kunci pintu untuk mencegah siapapun mengganggu urusan di dalam. Menyaksikan gerakan Chen Xuan, Song Qiuhuan di belakangnya tercengang. Song Qiuhuan awalnya tidak mengerti. Namun, dia cukup pintar dan, setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Chen Xuan, dan wajahnya yang imut langsung berubah menjadi merah cerah. Chen Xuan ini, bukankah dia sedikit terlalu nakal? Namun, Song Qiuhuan tidak merasa sedikit simpati pada penderitaan Zukun dan yang lainnya. Orang-orang ini telah melakukan banyak kejahatan, jadi mereka pantas mendapatkan nasib mereka. Semua orang ingat, selalu pergi ke rumah sakit yang sah untuk berobat. Tempat-tempat seperti yang tidak berlisensi ini, sebaiknya berhati-hatilah. Setelah memberikan nasihat ini kepada para pasien, Chen Xuan meninggalkan rumah sakit Sendan, membawa Song Qiuhuan bersamanya. Sebagian besar pasien, setelah mendengar nasihat Chen Xuan, memilih untuk mengindahkan dan mengikutinya dengan pergi, dengan hanya beberapa yang keras kepala memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka menunggu lebih dari 1 jam, tapi tetap saja, dokter utama Zukun dan penanggung jawab rumah sakit, Changlong, tidak keluar dari ruang pemeriksaan. Saat kecemasan mereka memuncak, mereka mendengar dentuman keras, dan tiba-tiba pintu ruang pemeriksaan dibuka dari dalam. Setelah itu, semua orang menyaksikan adegan erotis yang luar biasa. Changlong entah bagaimana menanggalkan pakaiannya di beberapa titik, rambutnya acak-acakan, tubuhnya dipenuhi gigitan cinta. Dan Zukun masih bertingkah seperti orang gila, dengan gila mencium kakinya. Adegan ini benar-benar membuat semua orang jijik. Bahkan yang paling bodoh dari mereka sekarang menyadari apa yang baru saja terjadi. 2 pria dewasa, di siang bolong, sebenarnya. Untuk sesaat, semua pengamat merasakan hawa dingin mengalir di duri mereka. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi, dengan cepat melarikan diri dari rumah sakit seolah melarikan diri. Di mata mereka, Institut Sendan sekarang benar-benar ternoda. Mereka akan dikutuk sebelum mereka mengunjungi tempat seperti itu lagi. Pada saat ini, Changlong juga benar-benar hancur. Di ruangan itu, dia telah menahan rasa sakit yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Ini akan menjadi bayangan sepanjang hidupnya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Tapi sekarang, pelakunya yang telah menimbulkan bayangan ini padanya masih tanpa sadar menggigit kaki gioknya. Lantai di depannya hancur di bawah kekuatan pukulan Changlong. Changlong mengeluarkan raungan sedih, "Bajingan, jika aku melihatmu lagi, aku akan memastikan kamu tidak mati dengan baik." 2 jam kemudian, Changlong pergi ke sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota. Ini sebenarnya adalah markas besar Institut Sendan di kota Huai. "Saudara Chang, apakah kamu terluka? Mengapa jalanmu begitu aneh?" tanya murid yang bertanggung jawab atas gerbang, memperhatikan gerakan aneh Changlong. Sedikit yang dia tahu bahwa itu penyelidikan kasualnya akan menyentuh titik sakit Changlong. "Bukan urusanmu." Changlong mengutuk. Murid itu sedikit bingung tetapi kemudian menyadari, "Saya mengerti, saudara. Seharusnya aku tidak bertanya." Changlong menekan keinginan untuk membunuh, hendak masuk ke dalam tetapi dihentikan oleh murid itu. "Tolong tunggu sebentar, saudara. Tuan kita saat ini menjamu tamu penting di dalam. Anda mungkin ingin menunggu sebentar di sini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.